Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskil Ahsana dengan NIM A131240050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum lingkungan. Ekologi, sistem, dan lingkungan hidup. Dalam kehidupan, manusia dan makhluk hidup lainnya selalu saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain, baik dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan, maupun dengan benda-benda mati seperti air, tanah, dan udara. Hubungan timbal balik yang terjadi secara teratur dan berkesinambungan ini membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem. Ilmu yang mempelajari hubungan tersebut dikenal dengan ekologi. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem menunjukkan adanya keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1869. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik antar sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Kedua komponen ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang dinamis serta seimbang. Ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah seperti hutan dan laut memiliki keanekaragaman yang tinggi sehingga mampu menjaga keseimbangan secara alami. Sebaliknya, ekosistem buatan seperti sawah, waduk, dan perkotaan memiliki keanekaragaman rendah sehingga membutuhkan campur tangan manusia agar tetap stabil. Lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Lingkungan fisik mencakup benda-benda mati seperti udara dan air. Lingkungan biologis mencakup makhluk hidup selain manusia. Sedangkan lingkungan sosial mencakup manusia lain dan hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan hidup memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial budaya. Secara ekologis, lingkungan menjaga keseimbangan alam. Secara ekonomis, lingkungan menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara sosial budaya, lingkungan menjadi tempat keberlangsungan hidupnya kehidupan sosial dan perkembangan budaya masyarakat. Manusia merupakan bagian dari ekosistem yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara bijaksana agar kelestarian fungsi lingkungan tetap terjaga demi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.